seorang nelayan bernama Circus sedang menjala ikan di laut. Secara tidak terduga, saat dia mengangkat jaring ikannya, dia melihat ada seorang wanita di dalamnya. Dia langsung bergegas mengeluarkannya dan memberikannya napas buatan. Saat wanita itu tersadar, dengan sangat syok dan sesak nafas, dia tidak menyangka kalau dirinya ternyata masih hidup. Saat Circus hendak menelpon bantuan untuk membawanya ke rumah sakit, dengan tegas wanita itu mengatakan kalau dia baik-baik saja dan tidak mau bertemu dengan siapapun. Circus menanyakan namanya, namun wanita itu tidak mengingat siapa namanya. Walaupun tampak aneh, Circus mengikuti kemauannya, dan dia membawa wanita itu ke rumah kosong punya almarhum ibunya. Karena masih memiliki urusan, Circus kemudian pergi meninggalkan wanita cantik itu di sana. Circus mendatangi rumah mantan istrinya, Maura, untuk menjemput anak perempuannya pergi berobat. Nama anaknya adalah Annie. Dia sedang menderita penyakit gagal ginjal. Dalam masa pengobatan, Annie rutin melakukan terapi cuci darah. Sambil menunggu proses dialisis selesai, Circus menceritakannya sebuah dongeng, yaitu tentang seorang nelayan yang menemukan wanita cantik dalam jaringnya. Setelah selesai terapi, ternyata di hari itu Annie mendapatkan pinjaman kursi roda elektrik dari pihak rumah sakit. Dia sangat senang dengan kursi roda barunya itu. Circus kemudian mengantar anaknya kembali pulang ke rumah Maura. Di sana dia bertemu dengan pacar Maura, yaitu Alex. Walaupun Maura dan Alex adalah pasangan yang sering mabuk-mabukan, tapi mereka masih peduli dengan Annie. Di keesokan harinya, saat Circus akan pergi menangkap ikan, tidak menyangka kalau dia bertemu kembali dengan wanita cantik kemarin. Dia berpikir kalau kejadian semalam hanyalah mimpi. Wanita itu kemudian meminta agar diperbolehkan pergi menangkap ikan bersamanya. Karena tidak tega membiarkannya sendiri, Circus pun mengajaknya untuk ikut. Circus menanyakan kembali apakah dia sudah mengingat namanya. Wanita itu mengatakan kalau namanya adalah Ondine, yang bermakna gadis yang berasal dari lautan. Di hari itu, banyak perangkap lobster Circus yang kosong. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Mendadak, Ondine menyanyikan sebuah lagu yang indah, hingga sampai terdengar ke dalam lautan. Saat Circus kembali mengangkat perangkapnya, dia terkejut karena mendapatkan banyak lobster yang besar. Circus tidak menyangka kalau nyanyian Ondine telah membawa keberuntungan padanya. Walaupun masih sedikit tidak percaya dengan hal itu, Circus kemudian mengajaknya ke kota untuk menjual lobster-lobster itu. Tapi Ondine menolak ajakan itu karena dia tidak mau bertemu dengan orang lain selain dirinya. Dengan senang karena telah membantunya, Ondine kemudian kembali pulang ke rumah. Karena mendapatkan rezeki lebih dari hasil penjualan tangkapannya, Circus kemudian pergi ke toko pakaian wanita untuk memberikan hadiah kepada Ondine. Setelah dari sana, Circus pergi menjemput Annie dari sekolahnya. Ketika dia akan mengantarnya pulang, Annie malah mengajaknya untuk balapan dengan kursi rodanya itu. Dalam perjalanan pulang, Annie meminta ayahnya kembali menceritakan lanjutan dari cerita dongengnya kemarin. Annie menganggap kalau wanita yang diceritai itu adalah Selkie. Selkie adalah makhluk mitologi, seekor anjing laut yang dapat berubah menjadi manusia. Akhirnya Annie telah sampai di rumah.
dan Sirkus terus melanjutkan perjalanan menuju rumah ibunya. Annie penasaran, curiga kalau cerita yang dia dengarkan adalah dari kisah nyata ayahnya sendiri. Dia kemudian pergi mengikuti mobil ayahnya itu dan menemukan kalau mobilnya berhenti di rumah neneknya dulu. Sirkus membawakan makanan dan memberikan hadiah pakaian yang ia beli tadi kepadanya. Ondine berterima kasih kepada Sirkus atas kebaikan hatinya dan memberikan kecupan pipi kepadanya. Dengan salah tingkah dan malu, Sirkus kemudian pergi dari sana. Annie curiga kalau ayahnya telah menyembunyikan sesuatu darinya. Dia kemudian pergi ke perpustakaan untuk meminjam banyak buku mengenai kisah Selkie, yaitu makhluk mitologi anjing laut. Di hari itu, Sirkus menyempatkan dirinya pergi ke gereja untuk bertemu dengan pastor. Dia bercerita mengenai wanita yang ia temukan di laut. Keesokan hari, Annie kembali pergi ke rumah neneknya untuk mencari tahu kebenaran yang disembunyikan oleh ayahnya. Dari kejauhan, dia telah melihat seseorang sedang berenang di sana. Saat keluar dalam air, Ondine terkejut melihat seorang anak kecil yang sudah ada di hadapannya. Dengan kecakapan berbicara dari buku yang telah ia baca, Annie menganggapnya bukanlah seorang manusia, melainkan Selkie. Mereka kemudian saling berkenalan. Ondine tampak kebingungan dengan semua hal yang Annie katakan. Seakan-akan ia tahu semua hal tentang dirinya. Annie mengetahui kebenaran Ondine, alasan mengapa dia ada di daratan dan tidak kembali ke dalam lautan. Itu karena dia telah kehilangan mantel anjing lautnya. Saat Annie akan pulang, Ondine memberikan ciuman pipi kepada dirinya. Di sore hari, diperlihatkan seorang pria asing yang tampak seperti sedang mencari sesuatu di kota itu. Di keesokan hari, saat Ondine sedang berjemur, Sirkus kembali datang untuk mengajaknya menangkap ikan lagi bersamanya. Ondine membantu Sirkus dengan memegang kemudi kapalnya. Namun tiba-tiba saja, pengawas kelautan melintasi kapal mereka, yang membuat Ondine ketakutan dan bersembunyi. Agar tidak kelihatan orang lain, Ondine lanjut mengemudikan kapal menggunakan kaki seksinya, yang tentu saja membuat Sirkus salah fokus melihatnya. Ondine kembali bersenandung, menyanyikan lagu indah seperti kemarin. Dan betapa terkejutnya Sirkus saat sedang mengangkat jaringnya, yang tiba-tiba saja dipenuhi dengan banyak ikan. Bahkan ada ikan salmon di dalam jaring biasanya, yang seharusnya memakai jaring khusus untuk menangkap ikan itu. Kemudian pengawas kelautan datang ke kapalnya. Curiga kalau Sirkus menangkap ikan menggunakan pukat yang berbahaya. Mereka juga tampak kebingungan. Bagaimana bisa menangkap ikan salmon menggunakan jaring biasa? Pengawas kemudian memeriksa gudang peralatan kapalnya. Dan betapa terkejutnya mereka, ternyata ada wanita cantik di dalamnya. Ondine mengatakan hal yang sebenarnya, kalau ikan-ikan itu ditangkap dengan jaring biasa. Karena terpesona dengan kecantikannya, membuat mereka mempercayai hal itu. Setelah pengawas kelautan pergi, dia mengajak Ondine untuk pergi ke kota menjual ikan-ikan. Iya, karena orang lain sudah terlanjur melihat keberadaannya, Ondine pun akhirnya mau ikut bersamanya.
Saat dalam perjalanan menuju kota, pria asing kemarin tampak terkejut melihat wanita itu. Dan para nelayan lain tampak terpesona melihat wanita cantik yang ada di kapalnya sirkus. Di hari itu, dia mendapatkan banyak uang dari hasil tangkapannya. Mereka kemudian pergi ke toko pakaian dan juga mengajak Annie pergi bersama. Annie kelihatan bahagia karena bisa menemaninya memilih pakaian. Bahkan wanita-wanita di sana tampak heboh karena melihat ada wanita cantik di kota mereka. Keesokan pagi, Annie diam-diam pergi mendatangi Ondine lagi. Mengetahui Annie yang tidak bisa berenang, Ondine kemudian mengajari dia berenang bersamanya. Saat sudah di dalam air, mendadak Ondine panik karena melihat sesuatu di dalam laut. Dia sangat terkejut dengan apa yang telah ditemukan. Annie mengatakan kalau itu adalah mantel anjing lautnya dan meminta Ondine untuk menguburnya di dalam tanah agar dia bisa tinggal 7 tahun lagi di daratan. Seperti itulah legenda yang ia baca di bukunya. Ondine pun mengikuti kemauan Annie dan mengajaknya untuk mengubur benda itu bersama di pekarangan kebun bunga neneknya dulu. Dia meminta kepada Annie untuk merahasiakan hal tersebut. Di hari itu, sirkus mengajak mereka berdua ke acara festival di kota. Saat di kapal, Annie menceritakan kisah Selkie kepada ayahnya dan meminta agar Ondine mengakui kalau dia sebenarnya adalah Selkie. Tetapi dengan tegas Ondine menyangkal kalau dirinya bukanlah Selkie. Di acara festival, pria asing kemarin sedang sibuk mencari wanita yang dia lihat kemarin. Ketika telah sampai di acara festival, Annie meminta bukti kepada Ondine kalau dirinya memang bukanlah Selkie. Dengan mengendarai kencang kursi rodanya, Annie dengan sengaja menjatuhkan dirinya ke dalam laut. Ondine langsung bergegas melompat untuk menyelamatkan Annie. Sirkus pun panik dan segera berlari menyusul mereka. Dan akhirnya, Annie berhasil selamat dari kejadian itu. Dengan menggigil kedinginan, dia berkata kepada ayahnya kalau Ondine bisa bernafas di dalam laut.